الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Babul amri. Di sini bab menerangkan perintah bil muhafadzati untuk menjaga ala ma'idadahu atas perkara yang telah dia biasakan minal khairi daripada amalan baik. Qala berfirman Allah Ta'ala innallaha sungguhnya Allah la yughayyiru tidak merubah ma ni'mat biqaumin pada satu kaum hatta yughayyiru sehingga kaum itu merubah ma amalan bi anfusihim atas diri mereka. Jadi nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba ini sebetulnya adalah disebabkan amalan hamba, hubungan hamba itu kepada Allah. Seseorang datang kepada baginda Nabi, maka orang itu berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ini punya saudara, dia ini sukanya hanya ngaji saja, belajar saja, tidak mau kerja. Sedangkan aku ini kerja untuk dia. Terus bagaimana saya minta supaya ini kondisi ini diperbaiki ya, enggak mau kerja saudara saya. Maka baginda Nabi mengatakan la'allaka turzaqu bih. Mungkin saja kamu ini masih dikasih rizki, masih nikmat oleh Allah karena kamu masih membantu orang yang belajar. Ini sampaikan pada orang tua kalian. Biar semangat ngirimnya itu. Jadi kalau orang tua itu nyukuri, alhamdulillah anak saya itu mau belajar. Ini terus nanti insya Allah dibarokahi rizkinya. Karena itu bagian dari amal, bagian daripada amal. Membiayai orang yang sedang belajar, anak yang sedang belajar itu. Bukan tengah-tengah belajar malah diambil, suruh kerja, nunggu toko. Akhirnya malah nanti tadi berat gak karuan. Dan ini juga bisa dibalik masalah ini. Jadi kondisi atau kesusahan yang ada pada kaum, Allah Subhanahu tidak akan merubah satu kesusahan atau musibah yang ada pada kaum sehingga kaum itu mau merubah yaitu amalan yang ada pada diri mereka. Demikian juga begitu. Kalau orang itu kesusahan begitu atau kena musibah, tidak akan dirubah oleh Allah musibah itu, terus ditimpakan sama dia sehingga dia itu mau merubah amalan buruknya menjadi amalan baik. Menjadi amalan baik. Ditimbal balik itu. Atau kalau dia itu sudah mendapat nikmat dari Allah karena amalan baiknya, selagi dia tidak merubah istiqomah amalan baiknya tadi, maka Allah juga tidak akan merubah nikmat yang terus dicucurkan kepada dia ini. Makanya ada sebagian katakan man burika fi syai'in falyalzamhu. Barang siapa sudah dibarokai dalam sesuatu, hendaknya istiqomahkan itu diistiqomahkan. Nanti tambah lagi. Wa qala dan berfirman Allah Ta'ala wala takunu, dan janganlah adanya kalian semua kallati seperti wanita naghadat yang mengurai ghazlaha tenunannya, apa itu namanya, pintalannya, mimba adikuwatin setelah kuat, angkasan dan dengan cerai-berai. Ini jadi kayak digambarkan orang itu kalau sudah istiqomah amal itu seperti orang yang memintal. Jadi kuat, jadi tambah kenceng.
Kalau orang merubah amalannya itu mencerai-beraikan lagi. Sebetulnya sudah kuat, sudah dapat digunakan pintalan itu, dicerai-beraikan lagi, akhirnya jadi tidak dapat digunakan lagi. Maka begitu, amalan itu barokahnya itu sudah hampir saja datang itu manfaatnya. Tapi kemudian diudari lagi, dirusak lagi, nah akhirnya nggak jadi datang lagi. Makanya pentingnya orang istiqomah seperti itu. Nah saya ini sudah lama barokahnya kok nggak datang toh. Kayak ini sing ngengkel seperti itu. Nah, ya itu berarti itu barokahnya itu tambah besar, beleng nanti pas diberikan ketika kamu sangat-sangat membutuhkannya. Mungkin pada masa tuamu, mungkin pada masa sakaratmu, mungkin pada waktu kamu dikubur, mungkin nanti pada waktu kamu di akhirat sana. Barokah itu akan tampak betul di sana itu. Sehingga orang yang amalannya itu disimpan oleh Allah, diberikan di akhirat itu seneng banget. Sampai orang-orang yang hasil amalannya itu diberikan ketika di dunia itu iri. Seumpama kalau hasil amalanku dulu itu disimpan dan sama Allah, diberikan di akhirat ini. Ternyata ketika orang itu di akhirat itu sudah tidak bisa amal, yang dibutuhkan adalah hasil amal. Nah itulah, kalau di akhirat sana, maka yang paling dibutuhkan hasil amal. Di sana itu ada bangunan-bangunan besar-besar di surga sana, tetapi itu membangunnya ketika di dunia. Tapi kalau dia itu membangunnya di dunia, akhirnya lahannya sana kosong. Ya, aku kok nggak punya rumah, gubuk kok nggak ada, lah nggak pernah bangun loh. Dikasih tanah itu joleh untung, mungkin juga tanahnya nggak jadi dikasihkan kamu. Nah, bagaimana kalau dikatakan seperti itu? Wala angkas dan maknanya angkas jam'u niksin, jama' niks, wa huwa angkas al-ghazlu adalah pintalan al-mangkudu yang diurai. Waqala dan berfirman Allah Ta'ala wala takunu dan janganlah kalian adanya kalian semua ya kalladzina seperti orang-orang utul kitab yang dikasih kitab min qablu dari sebelumnya fatala maka jadi panjang alih atas mereka al-amatu masa faqasat maka keras qulubuhum hati mereka. Janganlah kamu seperti ahli kitab zaman dulu yang mereka ini telah dikasih kitab, dikasih ilmu, ketika sudah lama hatinya malah jadi keras. Artinya mereka tidak istiqomah. Awal-awalnya semangat, awal Ramadan. Tengahnya ngempet-ngempet. Akhir Ramadan tinggal idkon minan nar, ditinggalkan. Pak, pamit Pak. Pamit kemana? Pulang. Nah ini 27 masa pulang lagi masalahnya itu bapak saya sakit, adik saya sakit, ibu saya sakit. Sakit apa? Ada kena duri, yang satunya juga kena batu dan ya semuanya bisa lah sakit. Nah ada aja padahal ini sudah hampir jatuh itu barokahnya itu. Jadi orang zaman dulu itu orang ahli kitab juga begitu. Awal-awal semangat, setelah lama nanti sudah tidak mengamalkan agama lagi. Memang ujiannya orang amal agama itu adalah bosan. Bosan. Dakwah semangat. Kita umat Nabi. Dakwah maksud hidup, fikir seluruh alam, hantar seluruh alam, kun fayakun, Allahu Akbar. Awal-awalnya. Sekarang hingi tela. Loh, kok bisa begitu? Lah itulah. Jadi di antara ujiannya orang amal agama itu adalah bosan. Itulah maka wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang beruntung itu yang tidak rugi
itu hanyalah orang yang beriman dan amal soleh, kemudian tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Kalau orang itu tidak akan bisa istiqomah amal soleh kalau tidak ada kuncinya ini yang paling belakang ini, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan untuk selalu mengamalkan agama, saling ingat mengingatkan untuk selalu membetah-betahkan diri dalam amal agama. Karena ada bosan. Kalau bosan meninggalkan. Kalau sudah meninggalkan, nasihati. Ayo berangkat lagi. Ayo berangkat lagi. Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Berangkat lagi. Kalau sudah tengah-tengah amalan, Masya Allah beratnya sekali. Masya Allah hari ini bukannya begitu banyak taruah itu hampir muntah saya. Yang sabar, ayo disabarkan, sabarkan. Nah, akhirnya apa? Bisa selesai juga. Selesai. Jadi makanya ini, tawasau bil haq, tawasau sabar itu kunci untuk mendapatkan istiqomah amal soleh. Dan amal soleh itu menjaga iman. Itu juga yang Quran. Apa ya? Nah, begitu. Waqala dan berfirman Allah Ta'ala, fama ra'auha, maka mereka orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi itu, orang-orang ahli kitab, mereka tidak memelihara amalan-amalan mereka hatta haqqa ri'ayatiha, dengan sebenar-benar menjaga amalan-amalan mereka, memelihara amalan-amalan mereka. Awalnya amal sungguh-sungguh, akhirnya tidak dijaga. Wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma qala, berkata Abdullah, qala bersabda beli kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, wa Abdullah bin Amr, la takun, janganlah adanya kamu mislah fulan, seperti si fulan, karena dulunya dia yakumu salat al-laila pada waktu malam, fataraka, maka dia sekarang telah meninggalkan qiyamul laili, salat malam, muttafaqun alaih. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah وللمؤمنين والمؤمنات, أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات, أستغفر الله لي والمؤمنات, أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات, أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقراب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام وجه الكريم على وصحبه والحمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقراب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام وجه الكريم على وصحبه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي حل بالعقد وترب المغفرة تقضى بالحوائج والرغائب وحسن الخواتم. حسبنا الله ونعم الوكيل, 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 حسبنا الله, حسبنا الله ونعم الوكيل,
حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أعز فيهم سلطانا نصيرا اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على إحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مدلات الفتن سلمنا وإياهم من الفتن والحلم والمحن اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في صين وفي برما وفي فلسطين وفي كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم قريبا مبينا اللهم أجدهم بتأييد من عندك اللهم اجعل لهم من كل ضيق وفرجا اللهم اغفرهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيذهم بك من أن يتالوا من تحتهم اللهم عليك بأعدائهم اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا آثرنا ولا تؤثر علينا وامكرنا ولا تمكر علينا وكن لنا ولا تكن علينا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة
Allahumma salli wa sallim wa barik